Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam proses belajar mengajar. Ya anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya membacakan Pancasila. Ya, jadi anak-anakku sekalian, yang kalian bacakan tadi adalah sila-sila Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila itu sendiri tidak lahir secara langsung, tetapi melalui proses-proses yang sangat panjang. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana Pancasila itu terbentuk sehingga menjadi dasar negara Republik Indonesia. Tujuan yang akan kita capai pada kesempatan ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan bagaimana perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pembentukan BPUPKI, di mana pembentukan BPUPKI ini merupakan salah satu proses sebagai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, Ibu minta satu orang untuk membacakan asal mula dibentuknya BPUPKI di depan. Jadi, anggotaan BPUPKI, ketua dari BPUPKI adalah DR KRT Wedioninggra dan Ici Bangas sebagai ketua muda, serta RP Suroso sebagai kepala sekretariat dengan dibantu oleh Tohito Masuda dan MRAG Prigodigo. BPUPKI terdiri atas 60 orang yang kemudian akan ditambah dengan 7 orang Jepang tanpa hak suara. Dalam hal ini, Insinyur Soekarno tidak menjadi ketua sebab dia ingin lebih aktif dalam berbicara. Hari pelantikan anggota BPUPKI bertepatan dengan hari ulang tahun Raja Jepang yakni Tenno Heika pada tanggal 28 Mei 1945. Bendera merah putih lalu dikebarkan bersampingan dengan bendera Hinomaru Jepang. Ya, selanjutnya tugas dari BPUPKI. Ibu minta satu orang untuk membacakan tugas-tugas BPUPKI di atas, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945. Dilaksanakan di Gedung Pancasila yang dikenal sekarang. Tujuan dari agenda ini yaitu membahas bentuk negara Republik Indonesia, filsafat yang kedua filsafat Indonesia Merdeka, yang ketiga merumuskan dasar negara Indonesia. Agenda sidang yang pertama membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati bentuk negara kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI, merumuskan konstitusi negara dalam kesatuan Republik Indonesia. Sebelum melaksanakan agenda sidang kedua, BPUPKI harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu, yakni yang akan menjiwai isi dari Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Sebab Undang-Undang Dasar adalah merupakan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari 3 orang tokoh utama Pergerakan Nasional Indonesia yang mengajukan pendapat tentang dasar negara Republik Indonesia. Itu adalah yang pertama
M.R. Muhammad Yamin. M.R. Muhammad Yamin menyatakan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia merdeka di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Pemikirannya diberi judul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. M.R. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang intinya sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan kelima, kesejahteraan sosial. Yang kedua, M.R. Supomo. M.R. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Pemikirannya berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan kelima, keadilan sosial. Selanjutnya, pendapat dasar negara oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas 5 asas. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas tersebut diberi nama Pancasila, sesuai saran dari teman Insinyur Soekarno yang merupakan ahli bahasa. Untuk selanjutnya, pada tanggal 1 Juni, kita peringati sebagai hari lahir istilah Pancasila. Selanjutnya, agenda sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1945 sampai 14 Juli 1945. Ya. Selanjutnya pada sidang ini Ketua BPUPKI membentuk 3 panitia yang terdiri atas Ibu minta 1 orang untuk membacakan. Selanjutnya 11 Juli 1945 sedang panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas pembentukan pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya yang beranggotakan 7 orang. Tugasnya khusus merancang isi Undang-Undang Dasar Negara. Yang anggotanya itu terdiri dari Profesor M.R. Dr. Supomo, yaitu sebagai ketua panitia kecil. Yang kedua, M.R. KRT Wongsonegoro sebagai anggota. Yang ketiga, M.R. Raden Ahmad Subarjo Jojo Disorjo sebagai anggota. Yang keempat, M.R. Alexander Andries Marimis sebagai anggota. Yang kelima, M.R. Raden Panji Singgi sebagai anggota. Yang keenam, Haji Agus Salim sebagai anggota. Dr. Supiman Wirjosonjo sebagai anggota. Pada tanggal 12 Juli 1945, panitia kecil perancang undang-undang berhasil menyusun naskah rancangan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia perancang Undang-Undang Dasar membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya. Dibentuklah panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Profesor Dr. P.A.H. Hosin Jajaningrat, Haji Agus Salim, dan Profesor M.R. Dr. Supomo. Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan undang-undang Dasar yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok, yaitu pernyataan tentang Indonesia merdeka, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, ketiga
batang tubuh Undang-Undang Dasar yang meliputi batang tubuh Undang-Undang Dasar. Yang pertama, bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Yang kedua, bendera nasional Indonesia adalah sangseka merah putih. Yang ketiga, bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya, batang tubuh Undang-Undang Dasar, yaitu membahas mengenai wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua Timur Portugis, dan pulau-pulau di sekitarnya. Kedua, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintahan adalah republik. Bendera nasional Indonesia adalah sangseka merah putih. Yang kelima adalah bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 1945, penyampaian konsep rancangan hukum dasar oleh Ketua Panitia Kecil. Dalam penjelasannya dan disampaikan pula usul Dr. Muhammad Hatta tentang hak-hak asasi manusia. Pada tanggal 16 Juli 1945, sidang menyetujui dan menerima rancangan hukum dasar yang diajukan oleh Panitia Perancang Hukum Dasar. Selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1945, naskah diserahkan kepada pemerintahan bala tentara Jepang. Selanjutnya, Angkatan Laut Jepang mengadakan rapat Dewan Perang Tertinggi, di mana membahas mengenai kemerdekaan yang akan diberikan kepada Indonesia meliputi bekas wilayah jajahan Belanda, Hindia Belanda. Yang kedua, harus dibentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Itulah pemaparan materi dari Ibu hari ini mengenai pembentukan BPUPKI. Jadi kepada anak-anak yang belum mengerti, Ibu persilakan untuk bertanya. Jadi anak-anakku sekalian, tulislah kesimpulan di kertas mengenai materi yang Ibu berikan hari ini. Ibu berikan waktu 10 menit. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.